Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu peserta pelatihan yang saya banggakan, berjumpa kembali dengan saya Hisan dalam materi pelatihan, yaitu pembuatan presentasi menarik menggunakan aplikasi populer. Bapak dan Ibu yang saya hormati, para sahabat BDK dan Pasar yang berbahagia. Di materi pembuatan presentasi menarik menggunakan aplikasi populer ini, ada beberapa hal yang nantinya kita pelajari secara bersama-sama. Di antaranya, bagaimana kita mengenal beberapa aplikasi pembuat presentasi yang ada. Tentu beberapa aplikasi yang ada ini tidak kita praktekkan secara keseluruhan. Mungkin ada beberapa materi atau bahan pembuat presentasi yang kita praktekkan. Dan yang kedua, bagaimana Bapak dan Ibu bisa membuat sebuah presentasi menarik menggunakan salah satu aplikasi populer tersebut. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, mudah-mudahan di saat Bapak dan Ibu mengikuti materi pelatihan ini tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat sehingga bisa memahami materi pembuatan presentasi secara populer ini dengan baik. Oke, Bapak dan Ibu yang saya banggakan, bagaimana langkah-langkah ataupun bagaimana kita mengetahui beberapa aplikasi populer untuk membuat presentasi menarik ini dan bagaimana langkah-langkah membuatnya, kita ikuti video selanjutnya. Baiklah Bapak dan Ibu, para sahabat BDK dan Pasar yang berbahagia. Dalam materi ini, kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu bagaimana peserta diklat atau peserta pelatihan mampu membuat presentasi menarik menggunakan salah satu aplikasi populer. Adapun indikator keberhasilan dari materi pelatihan ini yaitu yang pertama, bagaimana peserta mampu menjelaskan manfaat aplikasi populer dalam pembuatan presentasi menarik. Yang kedua yaitu menganalisis langkah-langkah menggunakan aplikasi populer dalam pembuatan presentasi menarik. Dan yang ketiga yaitu Bapak dan Ibu sebagai peserta pelatihan mampu membuat presentasi menarik menggunakan salah satu aplikasi populer tersebut. Yang selanjutnya, kalau kita berbicara tentang presentasi, tentu tidak lepas dengan yang namanya media. Ya, presentasi adalah hal yang biasa Bapak dan Ibu sebagai seorang guru melakukannya. Ya, sekarang apa itu media dan apa itu presentasi? Ada dua kata di sini, yaitu media dan presentasi. Kata kedua ini, baik itu media dan presentasi, saya yakin kata ini adalah tidak asing bagi Bapak dan Ibu seorang guru. Media adalah alat saluran komunikasi. Dan istilah media adalah bentuk jamak dari kata medium dan dapat berperan sebagai kata kerja jamak ataupun tunggal. Lalu sebenarnya apa pengertian media dan apa saja jenis media di sekitar kita? Secara harfiah, media berarti perantara antara sumber pesan dengan penerima pesan. Ya, beberapa hal yang termasuk di dalam media adalah film, televisi, diagram, media cetak,
dan masih banyak lagi. Bapak dan Ibu peserta yang berbahagia, dari apa yang saya sampaikan tadi, jelas media adalah perlengkapan atau alat yang dapat menolong dalam segala keperluan serta kegiatan yang dimana sifatnya bisa memudahkan untuk siapa saja yang memakainya. Terlebih lagi ketika Bapak dan Ibu sebagai seorang guru memanfaatkan media tersebut. Pengertian media banyak sekali yang para ahli mendefinisikan pengertian media tersebut. Selanjutnya, apa itu presentasi? Pengertian dari presentasi sendiri, ya banyak sekali para ahli yang memberikan pengertian presentasi tersebut. Di antaranya yang disampaikan oleh Erwin Sutomo, beliau memberikan pengertian presentasi yaitu sebuah kegiatan aktif di mana seorang pembicara menyampaikan dan mengkomunikasikan ide serta informasi kepada sekelompok audiens. Yang selanjutnya Triwi Dodo dan Joko Kristanto memberikan pengertian presentasi tersebut yaitu suatu bentuk laporan lisan mengenai suatu fakta tertentu kepada komunikan. Terus ada lagi pengertian yang telah disampaikan oleh Tera C. Triwahyuni dan Abdul Qadir, yang mana mereka memberikan pengertian presentasi yaitu presentasi merupakan sebuah kegiatan penting dalam mengkomunikasikan suatu gagasan ataupun suatu ide kepada orang lain dengan berbagai tujuan, misalnya untuk menarik audiens agar membeli produk, menggunakan jasa, atau untuk keperluan ataupun kepentingan orang lain. Dari beberapa pengertian yang telah disampaikan oleh para ahli tersebut dapat disimpulkan yaitu presentasi adalah suatu bentuk komunikasi lisan mengenai penyampaian informasi kepada orang lain dengan berbagai tujuan. Bapak dan Ibu, sahabat BDK Denpasar yang berbahagia, dari kedua pengertian media dan presentasi tersebut ya, dapat disimpulkan bahwa media presentasi merupakan suatu pesan atau materi yang akan disampaikan yang mana dikemas dalam sebuah program komputer dan disajikan melalui perangkat ataupun alat yang namanya proyektor. Ya, pesan ataupun materi yang dikemas dapat berupa teks, berupa gambar, animasi, dan video yang dikomunikasikan dalam satu kesatuan yang utuh. Itulah pengertian dari media presentasi. Selanjutnya, apa saja kelebihan dari media presentasi tersebut? Ya, kelebihan dari media presentasi seperti yang para sahabat lihat. Di situ kelebihannya dapat menyajikan teks, dapat menyajikan gambar, foto, animasi, audio, bahkan video. Selanjutnya, kelebihan media presentasi berikutnya bisa menjangkau kelompok banyak. Misalkan media presentasi yang kita buat adalah berupa video. Ya, video yang kita buat ini kita upload di YouTube, otomatis video yang diupload di YouTube itu dapat menjangkau dari beberapa kalangan ataupun kelompok. Yang selanjutnya, media presentasi adalah kelebihannya tempo dan cara penyajiannya bisa disesuaikan. Apakah dikemas dengan penyampaian secara cepat maupun
dengan tempo yang lambat. Yang selanjutnya, kelebihan berikutnya adalah penyajiannya masih bisa bertatap muka. Artinya ketika Bapak dan Ibu menggunakan presentasi ataupun media presentasi ini di depan kelas, ini masih bisa digunakan. Ya, tentu di dalam penggunaannya menggunakan alat tambahan yaitu berupa proyektor tadi. Yang kedua, yang terakhir atau yang selanjutnya, kelebihan dari media presentasi adalah dapat digunakan secara berulang-ulang. Yang mana maksud di sini bisa digunakan secara berulang-ulang adalah media presentasi yang kita punya ataupun yang telah kita buat ini bisa digunakan sekarang, bisa digunakan yang dalam waktu yang akan datang. Ini bisa diulang-ulang. Tapi kapanpun kita mau menggunakannya, media presentasi yang kita buat ini bisa kita lakukan. Bapak dan Ibu, para sahabat BDK dan Pasar yang berbahagia, selain kelebihan-kelebihan dari media presentasi yang saya sebutkan tadi, di sisi lain media presentasi ini juga memiliki kelemahan-kelemahan. Yang pertama adalah ketergantungan dengan arus listrik. Ya, ketika tidak ada arus listrik, tentu media presentasi yang kita gunakan ataupun media presentasi yang ingin kita buat ini akan terganggu. Yang selanjutnya, media pendukung untuk pembuatan media presentasi ini ya harganya tentu relatif mahal. Ya, karena harus ada komputer ataupun laptop, harus juga ada media proyektor yaitu LCD. Oke, yang selanjutnya penggunaan media presentasi ini sangat tergantung juga pada penyajian materi. Bagaimana kita menyampaikan materi yang telah dikemas dalam media presentasi ini dengan baik. Ya, ketika presentasinya baik, namun cara penyampaian kita ataupun penyajian yang dibuat ini kurang bagus, juga akan mengakibatkan kelemahan dari media presentasi tersebut. Yang selanjutnya adalah kelemahan yang berikutnya adalah masih sangat terbatasnya para guru yang mampu membuat media presentasi ini. Oleh karena itu, mari di dalam materi ini ya kita belajar secara bersama-sama. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa menguasai di dalam pembuatan media presentasi ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, ya apa saja sih software ataupun aplikasi media presentasi itu? Ya, aplikasi media presentasi ini sangat beragam, ya bahkan lebih dari 25 media ataupun aplikasi presentasi yang bisa digunakan. Namun di kali ini saya hanya menjelaskan beberapa saja ya media presentasi apa saja. Di sini ada PowerPoint yang tentu presentasi PowerPoint ini yang sangat familiar bagi Bapak dan Ibu. Ya, yang kedua ada Impress. Ya, Impress ini adalah salah satu aplikasi presentasi yang gratis, open source ya, tidak perlu biaya. Tinggal kita download dan kita install. Sementara kalau PowerPoint ini ya tentu harus menggunakan biaya ketika kita ingin menggunakan yang versi originalnya. Oke, yang ketiga yang selanjutnya adalah Google Slide. Ya, Google Slide ini adalah salah satu aplikasi presentasi yang bisa Bapak Ibu gunakan, yang mana dalam penggunaannya tentu harus terkoneksi dengan internet. Nah, presentasi Google Slide ini harus di dalam penggunaannya harus terhubung ya, dengan yang namanya internet. Yang selanjutnya ada yang Prezi. Ya, Prezi ini adalah salah satu aplikasi pembuat presentasi yang populer, yang mana di situ bisa diisikan atau berupa bentuk dalam animasi.
Yang mana di Prezi ini ketika membuat animasi media presentasi menggunakan Prezi bisa melalui secara online maupun secara offline. Yang selanjutnya adalah Canva. Ya, Canva mungkin kita kenal hanya digunakan untuk membuat sebuah desain yang berupa gambar saja. Namun Canva saat ini bisa digunakan untuk membuat presentasi. Ya, tentu di sini adalah dalam versi online-nya. Itu beberapa hal ataupun software aplikasi terkait ataupun aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat presentasi. Dan masih banyak aplikasi-aplikasi lain yang bisa kita gunakan untuk membuat presentasi. Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, ya tentu di dalam Bapak dan Ibu membuat media presentasi, nih ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan ketika media presentasi ini digunakan untuk pembelajaran. Dan prinsip-prinsip ini harus kita perhatikan. Yang pertama adalah pengembangan media presentasi ataupun pembuatan media presentasi ini harus dirancang sesuai dengan tujuan instruksional. Tentu di sini adalah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pembuatan presentasi sesuai dengan karakteristik siswa. Ya, sekali lagi di dalam pembuatan presentasi ini hendaknya sesuai dengan karakteristik siswa kita. Baik, misalkan dari segi pola, dari segi desain dan sebagainya disesuaikan dengan karakteristik siswa. Yang selanjutnya, prinsip yang selanjutnya adalah memberikan kemudahan bagi siswa di dalam belajar. Artinya ketika Bapak dan Ibu membuat sebuah media presentasi, bagaimana media presentasi yang dibuat ini bisa memudahkan siswa di dalam belajar. Jangan sampai media presentasi yang kita buat ini malah membuat siswa kita bingung di dalam mempelajarinya. Oke. Yang selanjutnya, prinsip pengembangan media presentasi yaitu harus memperhatikan kebenaran isi materi dan kemenarikan sajian. Ya, bagaimana ketika kita membuat sebuah presentasi ini isinya adalah sesuai dengan kurikulum yang ada dan diusahakan di dalam membuat media presentasi ini bisa menarik ya di dalam penyajiannya. Oke, itulah beberapa hal tentang prinsip pengembangan media presentasi. Oke, Bapak dan Ibu, sahabat BDK Denpasar yang berbahagia, selanjutnya apa saja yang harus kita perhatikan dalam membuat presentasi tersebut? Yang pertama adalah yang berhubungan dengan template yang kita gunakan ataupun background yang kita gunakan. Ya, kebiasaan dari kita yaitu menggunakan background ataupun template yang telah disiapkan oleh penyedia aplikasi tersebut. Misalkan di aplikasi PowerPoint kita selalu ataupun sering menggunakan template yang sudah standar dari penyedia presentasi tersebut. Ya, diharapkan ya, untuk template yang kita gunakan ataupun background yang kita gunakan sesuai dengan isi materi yang kita sampaikan. Artinya di dalam pemilihan ini harus disesuaikan dengan tujuan dari pembuatan presentasi kita. Yang selanjutnya yang perlu diperhatikan juga yaitu tentang huruf yang digunakan. Ya, tentu huruf yang digunakan di sini juga perlu kita perhatikan yaitu tentang konsisten terhadap jenis ya huruf yang digunakan. Terus kesederhanaan huruf yang digunakan, jangan huruf yang terlalu ribet sehingga tidak jelas dalam
penulisannya ataupun keterbacaannya. Yang selanjutnya besar huruf minimal yang perlu diperhatikan juga adalah di mana di situ ketika kita membuat presentasi diusahakan minimal huruf yang kita gunakan ini adalah 18 poin. Ya. Terus ini ada yang untuk judul kita gunakan 32 poin, 28 poin untuk subjudulnya, dan 22 poin untuk sub-subjudulnya. Terus sampai dengan minimal yang 18. Dan hal yang perlu kita hindari juga di dalam penulisan ataupun pengetikan naskah di presentasi ini adalah penggunaan huruf kapital yang berlebihan. Artinya terlalu banyak, misalkan pada kita membuat paragraf umpamanya, ya sebuah teks semuanya huruf kapital. Nah, ini perlu kita hindari. Terus hindari penggunaan huruf yang rumit. Ya, seperti contoh di sini adalah tulisan hindari. Ya, ini kan tidak terbaca dengan jelas. Itu beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam huruf yang kita gunakan. Yang selanjutnya juga di dalam penggunaan huruf, ya ini ada beberapa jenis yang tidak dianjurkan untuk digunakan. Ya ada Times New Roman, ya tulisan Times New Roman itu kan ada agak berkaki, ada kakinya. Ya, terus ini ada beberapa yang dihindarkan. Terus ada juga jenis-jenis huruf yang direkomendasikan. Ya misalkan Arial, Tohama ataupun Arial Black ini direkomendasikan. Terus yang selanjutnya hal yang perlu kita hindarkan juga adalah di dalam penulisan ataupun pengetikan isi dari presentasi yang kita buat. Ya maksimal kata itu adalah 25 kata. Ketika lebih ya mungkin bisa dijadikan 2 slide umpamanya. Ya dalam satu slide itu maksimal 25 kata. Intinya di dalam Anda membuat presentasi jangan sampai berupa paragraf. Ya berupa paragraf tentu di sini akan lebih dari 25 kata. Kenapa hal itu harus diperhatikan di dalam penulisan narasi ataupun naskah ataupun isi dari presentasi kita? Karena roh dari sebuah presentasi adalah berupa visualisasi. Ya, kalau bisa divisualisasikan, kenapa harus dengan kata-kata? Artinya dengan paragraf yang begitu banyak. Oke, ini yang perlu perhatikan. Terus yang selanjutnya terkait dengan bullet yang digunakan, ya di situ juga harus konsisten. Ya konsisten digunakan. Kalau di slide ini ada satu jenis bullet yang digunakan, berarti otomatis jenis itu saja yang digunakan. Jangan bervariasi, ada bintang, ada mata, ada panah di satu slide dengan berbeda-beda bentuknya ataupun jenisnya. Terus yang selanjutnya tidak lebih dari 6 bullet yang digunakan dalam satu slide. Seandainya lebih 1 atau 2 itu bisa dimaklumi. Oke, selanjutnya terkait dengan warna. Ya, terkait dengan warna ini tentu yang harus kita perhatikan bagaimana presentasi yang kita buat ini di dalam pewarnaannya harus kontras. Artinya ketika tulisannya terang, maka posisi ataupun background yang ada di bawahnya itu harus yang gelap. Ya, harus yang gelap. Begitu juga sebaliknya. Atau bisa dipahami seperti ini, terang di atas gelap. Artinya tulisannya itu terang, backgroundnya gelap. Atau gelap di atas terang, tulisannya gelap, bawahnya terang. Oke. Ini yang perlu diperhatikan adalah kekontrasannya. Jangan dalam pewarnaan jelek, misalkan antara hitam atau antara abu-abu dengan merah, ini kan kurang bagus. Atau antara hitam dengan biru tua, ini juga kurang bagus, kurang kontras. Oke.
Atau yang lebih mudah misalkan antara merah dan putih, antara kuning dan hitam, itu sudah kontras. Oke, ini skema dalam ataupun patokan pewarnaan di dalam pembuatan presentasi. Bapak dan Ibu yang berbahagia, itu tadi penjelasan secara singkat tentang pembuatan presentasi menggunakan aplikasi populer. Di video selanjutnya kita akan praktekkan bersama bagaimana cara ataupun bagaimana langkah-langkah membuat presentasi yang menarik menggunakan salah satu aplikasi populer tersebut. Tetap bersemangat dan semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.